Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Zuhairi, mahasiswa Universitas Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor PAP D1A200040. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. Dalam Konferensi Menteri Pendidikan Negara-negara berpenduduk besar di New Delhi tahun 1996 menyepakati bahwa pendidikan abad 20 harus berperan aktif dalam hal mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. B. Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis. 2. Dinamika internal bangsa Indonesia. Dalam kurun dasawarsa terakhir ini, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa. Misalnya, loncatan demokratisasi, transparansi yang hampir membuat tak ada lagi batas kerahasiaan di negara kita, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Faktor eksternal. Faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disepakati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. B. Faktor internal. Faktor internal yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Kenyataan seperti ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 mengamanahkan bahwa tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional. 3. Fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Fungsi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keberagaman dan partisipasi pembangunan bangsa berdasar Pancasila. B. Pencapaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1. Mampu menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 2. Mampu menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban. 3. Visi misi pendidikan kewarganegaraan. 4. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. 6. Metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1. Landasan ilmiah. 2. Rumpun ilmuwan pendidikan kewarganegaraan. 3. Landasan historis. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara. 1. Asal-usul bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Semenjak tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 500 dari zaman Batu Neolitikum hingga zaman Perunggu, telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunani, Cina Selatan ke daerah-daerah di Asia bagian selatan, termasuk daerah kepulauan Indonesia, karena adanya suatu bencana alam hebat atau adanya perang antar suku bangsa. Bangsa-bangsanya itu kayak bangsa Indonesia, bangsa Proto Melayu, bangsa Diutra Melayu, bangsa primitif. 2. Asal-usul istilah Indonesia. Istilah Indonesia berasal dari kata Indus Latin yang berarti India dan Nesos Yunani yang berarti pulau. Nesoi jamak berarti pulau-pulau
Berarti kata Indonesia adalah Pulau-Pulau Hindia. B. Identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas, identity, secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. 2. Unsur-unsur identitas nasional: pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat kelengkapan, tujuan yang ingin dicapai. 3. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa menurut Tamdan Surbakti meliputi primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, perkembangan ekonomi, kelembagaan. 4. Identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. C. Selanjutnya, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan, golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial, kekuatan yang relatif karena mencerminkan kekuatan lapisan. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ada ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PPU 11 2013. 1. Pokok perkara. Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik atas permohonan para pemohon. 2. Pendapat ahli. Ada Sujito, Kailan, Jawahir Tontowi. 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi. 4. Pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. Ada Arif Hidayat. 4. Trialis Akbar. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menolak permohonan para pemohonan untuk selain dan selebihnya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia bagaimana mestinya. Bab 4. Memahami konstitusi dan warga negara. 1. Pengertian negara dan unsur-unsur negara. Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status atau statum. Bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. 2. Hakikat tujuan dan fungsi negara. Tujuan ada tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional. 3. Macam-macam bentuk negara. B. Memahami konstitusi. 1. Pengertian konstitusi. Secara klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno politei dan perkataan bahasa Latin constitutio yang juga berkaitan dengan kata jas. 2. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. 3. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. A. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tujuan pembukaan UUD 1945. 3. Hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945. 4. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. 5. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. 6. Hubungan antara bagian-bagian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Implementasi pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. B. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang 1945. 1. Alasan perubahan UUD 1945 secara historis. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan 2 bulan sejak ditetapkan 18 Agustus 1945. 2. Dasar pemikiran dan tujuan pembukaan UUD 1945. 3. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD. 4. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Hubungan antara MPR dan Presiden. Hubungan antara MPR dan DPR. Hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara DPR dengan Menteri-Menteri. Hubungan antara Presiden dengan Menteri-Menteri. Hubungan antara BPK dengan DPR. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara. Hubungan antara Mahkamah Konstitusi
dengan lembaga negara lainnya. Yang selanjutnya, memahami warga negara Indonesia. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. A. Memahami negara hukum Indonesia. 1. Pengertian dan ciri negara hukum. Istilah negara hukum, Rechtsstaat atau rule of law, merupakan sesuatu istilah yang muncul sejak abad ke-19. Namun, sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17. Negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut pada waktu itu. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. B. Memahami hak asasi manusia. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Pengklaiman Indonesia sebagai negara hukum apabila ditermati dan ditelusuri dari substansi pembukaan maupun dasar-dasar maupun pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa model negara yang diatur Indonesia adalah negara hukum dalam arti material atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan. C. Memahami demokrasi Indonesia. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno, kemudian dipraktekkan ke dalam kehidupan bernegara antara abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. 2. Pengertian demokrasi Pancasila. 3. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 4. Korelasi demokrasi Pancasila dengan negara hukum. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Bab ini akan membahas A. Pengertian wawasan Nusantara. B. Landasan, hakikat, dan asas-asas kewarganegaraan Nusantara. 1. Landasan wawasan Nusantara. A. Landasan ideal. Wawasan Nusantara Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. B. Landasan konseptual wawasan Nusantara. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara. Asas-asas wawasan Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Wilayah sebagai ruang lingkup. Ada asas kepulauan Indonesia. Konsepsi tentang wilayah lautan. Konsepsi tentang wilayah lautan ada res nullius, res communis, mare liberum, mare clausum, dan zona ekonomi eksklusif atau biasa disingkat ZEE. Karakteristik wilayah Nusantara. 2. Geopolitik dan geostrategi. F. Implementasi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. A. Ketahanan nasional. 1. Pengertian ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience, atau dalam terminologi barat yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power, kekuatan nasional. 1. Unsur-unsur ketahanan nasional. Ada ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. 3. Landasan ketahanan nasional. A. Pancasila sebagai landasan ideal. B. Landasan historis. C. Landasan yuridis, merujuk pada sejumlah undang-undang, wacana tentang pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan udara. E. Landasan visioner. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. F. Landasan konseptual. G. Landasan doktrinal. Landasan doktrinal. Strategi pertahanan negara adalah doktrin pertahanan negara. 4. Asas-asas ketahanan nasional. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas komprehensif integral atau menurut terpadu. Asas mawas diri ke dalam dan mawas keluar. Asas kekeluargaan. 5. Sifat ketahanan nasional. Mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi dan kerjasama. 6. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. B. Pengaruh ketahanan nasional. 1. Pengaruh hak asasi manusia. A. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat dan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. B. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak dimungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap liberalisme, komunisme. 3. Ideologi keagamaan. C. Pengaruh aspek ekonomi. D. Pengaruh aspek sosial budaya. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini adalah buku ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan bahasan mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, kemudian disusul dengan bahasan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas tentang negara, konstitusi, dan warga negara, serta negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Berikutnya di bagian akhir buku ini dibahas ihwal wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia serta ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini dapat boleh dijadikan sebagai bahan perkuliahan bagi pengajar pendidikan kewarganegaraan, bagi praktisi dan birokrat pun dapat menikmati. Buku ini sebagai bacaan penambah wawasan dan kewarganegaraan dan kebangsaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.